Mazda tuh tahun 2022. Nggak kerasa ya, 2026, mobil 2022 tuh udah 4 tahun. Dan bayangin, salah satu mobil yang paling diburu di mobil bekas, itu rata-rata Mazda tuh, tapi yang tahunnya 2015, 2014, 2016 ya. Karena secara model sebenarnya masih sama, cuma facelift, bahkan kalau kalian ke dealer Mazda saat ini juga gitu ya, pengen beli Mazda tuh, masih sama modelnya, cuma beda bentuk dikit-dikit aja ya. Dan di 2022 ini yang facelift ya, cukup langka ya, karena penjualnya nggak semoncer yang dulu ya. Dan sekarang itu emang hatchback sudah mulai ditinggalkan. Sekarang orang tuh belinya lebih ke apa namanya, ke SUV, crossover ya, kayak Rocky Race gitu ya. Jadi sama seperti kompetitornya. Jadi bukan cuma Mazda 2 doang yang mengalami penurunan penjualan akhir-akhir ini, tapi kayak Honda City Hatchback. Terus ada Yaris, tahu kan? Itu masih dijual juga sampai sekarang, tapi ya barunya udah jarang banget kelihatan di jalan ya. Nah, karena semuanya sudah berubah menjadi crossover. Anyway, ini adalah unit dari garasi gubernur ya. Dijual dengan harga 230-an something ya. Gua lupa tepatnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen cek mobil ini, lihat langsung, bawa inspektor sekalian, ya langsung aja kontak garasi gubernur. Nomornya di sini. Awas loh kalau sampai nggak dimasukin nomornya nih. Karena kalau gue bilang taruh di deskripsi suka ditaruh, mendingan gue tulisin aja di sini nih ya, di videonya. Jadi yang edit itu langsung ngasih nomornya garasi gubernur. Ya jadi gue di Klaten sama teman iseng bikin showroom mobil bekas namanya garasi gubernur ya. Ini salah satu unit yang ada di tempat kita. Nah, apa bedanya yang facelift ini dibandingkan dengan yang sebelumnya dan facelift yang sekarang? Jadi sekarang tuh kalian ke showroom masih dijual juga. Sama unitnya, cuma beda di bumper aja, lampunya sama ya, cuma emang aksennya agak sedikit berbeda. Nah, ini dibandingkan dengan generasi yang sebelum facelift ya, bedanya cukup banyak. Ini yang paling niat, karena grill depannya beda ya. Jadi seperti Mazda 6 ya. Terus juga chrome-nya beda, memanjang sampai ke bagian bawah lampu. Model lampunya beda, jadi lebih kecil, dia pakai proyektor LED ya. Sebenarnya nafas di sana tuh masih sama, tapi sebenarnya perbedaannya banyak banget. Terus fog lamp-nya sekarang hilang. Dia nggak punya fog lamp, tapi diganti chrome yang panjang dari kiri ke kanan. Jadi kayak Mazda 6 yang dikecilin lah dibandingkan dengan model sebelumnya itu yang belok, lucu gitu ya. Nah, terus mobil ini sebenarnya sudah pasang PPF ya, tapi gua nggak tahu ini PPF-nya merek apa. Tapi kalau lihat dari aplikasinya ya nggak sebagus itu sih, tapi ya udah, yang penting pasang PPF ya kan. Karena semurah-murahnya PPF pasti mahal, nggak mungkin murah. Terus nih lihat, yang gue suka itu peleknya, karena dia gunmetal seperti ini, kelihatannya jadi lebih mewah, dan dia pakai ban Dunlop bawaannya, NASEF EC300, ukuran 185/60 R16 ya. Dan kalau kita lihat di bannya nih mungkin sekitar masih 60% ya, mungkin sekitar 10.000 km lagi kalian harus ganti ban depannya. Biasa mobil FWD biasanya yang kena tuh ban depan duluan, dan juga tergantung dari cara kalian bawanya. Semakin kalian bawanya agresif, maka ban depan akan semakin cepat habis. Begitu pula dengan ban belakangnya. Nah, ini juga warnanya soul red ya. Mazda tuh kalau bikin warna tuh ganteng-ganteng ya. Soul rednya menyala seperti ini, polymetal grey-nya juga mantep. Pokoknya warna-warna Mazda itu nggak pernah salah, kayak mobil modifan gitu. Kayak warna wrapping yang menyala seperti itu ya. Dan nggak semua bengkel bisa ngecat Mazda seperti ini. Jadi langkah yang tepat buat yang punya Mazda Soul Red ini dikasih PPF ya. Cuma nggak tahu nih kenapa dikotakin seperti ini bagian ininya ya. Nah, terus kalau kalian lihat di sini ya, ini handle pintunya pun juga agak sedikit kebuka nih ya. Tapi tetap aja pasang PPF daripada nggak sama sekali. Ke belakang, bentar, kita majuin dulu. Hari ini panas banget soalnya. Jadi sengaja gue mundurin banget biar gampang bikin videonya kita nggak kena panas ya. A few moments later. Nah, terus ini dia bagian belakangnya. Sekilas antara yang facelift sama yang nggak facelift itu hampir nggak ada bedanya ya. Kelihatan dari bumpernya, di sini ada chrome-nya ya. Terus knalpotnya masih ada satu di situ dengan ada muffler tipnya juga. Nah, cuman ya, dia tuh punya lampu belakang model baru dan ini completely beda. Cuma masalahnya dia tuh udah beda desain, tapi masih kelihatan mirip sama yang lama gitu. Jadi kalau kita lihat ya, lampunya itu kelihatannya nggak ada beda sama yang model sebelum facelift. Padahal ini lampunya beda total. Kalau yang sebelum facelift itu
di bagian sininya tuh naik ke atas ya. Putih-putihnya ini nggak dipotong segini ya, sama dia nggak ada garis sininya nih. Nah, untuk tulisannya Mazda 2-nya ini juga sekarang berbeda. Ini ngikutin Mazda yang kekinian yang lebih elegan, lebih keren lah. Nah, cuma ini lagi nih, pasang PPF-nya ini kenapa logonya nggak dicopot dulu ya? Dia dipotongin gitu loh, ngikutin logonya. Jadi kurang rapi dan ini susah juga dibersihin. Oke, lanjut. Kita buka bagasi belakang, wiper dan kawan-kawan ada. Ya, ini ada cover buat mobil, dapat langsung. Nah, ini gue suka nih. Jadi dia dikasih karpet dasar termasuk sampai ke bagasinya. Ya, jadi kita nggak perlu nambah-nambah lagi. Bagian bawah kita lihat. Terus ini ada ban serep, fire extinguisher sama toolkit dan kawan-kawan juga lengkap ya. Di sini ada lampunya, ting. Warnanya masih kuning. Yuk kita tutup. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Dan kuncinya dia tuh masih sama kayak yang model sebelumnya. Kalau yang baru sekarang lagi nih yang facelift kedua, dia kuncinya udah yang kotak gitu loh dari samping, sama kayak Mazda CX-60. Yuk kita masuk ke dalam. Yuk kita starter dulu mobilnya. Nyala. Ya, jadi waktu pertama kali keluar faceliftnya ini agak sedikit mengecewakan sebenarnya karena dia cuma ada 2 trim ya. Dan ADAS-nya hilang SCBS-nya. Jadi di atas ini ya, itu sensornya hilang. Tuh kan tadi ada sensor kotak gede kan. Dia tuh hilang. Jadi cuma ada sensor buat ini doang nih. Buat cahaya ya, kalau lampunya jadi auto, sama buat auto wiper aja. Jadi ngerem sendiri otomatisnya hilang ya. Dan lane keeping assist dan departure warning-nya itu juga hilang. Tapi buat beberapa orang itu bagus. Kenapa? Karena SCBS-nya Mazda itu kan masih di Mazda 2 ini kan masih yang generasi sebelumnya ya. Jadi masih kurang bagus gitu. Nah, kalau yang CX-60 dan kawan-kawan itu udah model baru, itu udah lebih bagus. Jadi untuk beberapa orang itu malah menyenangkan. Tapi sisanya itu masih sama sih. Kayak airbags-nya masih ada 2. Ya kan dia belum 6. Terus blind spot monitoring-nya juga masih ada. Rear cross traffic alert-nya juga masih ada ya. Cuma lane keeping assist dan itunya aja yang nggak ada. Nah, di sini masih ada iStop juga dan ada electronic stability control. Aja yang berhubungan dengan ABS, ABD dan kawan-kawan juga masih ada ya. Terus interiornya ini kelihatannya tuh warna hitam ya, tapi ini sebenarnya warna biru nih. Biru super gelap, jadi kelihatan kayak biru keabu-abuan gitu. Dan ini kalau kalian lihat joknya juga, dia sudah diganti sama jok kulit ya. Jadi ini sebenarnya joknya belum kulit dan bagian sini tuh sebenarnya masih fabric. Sama yang punya itu diganti. Jadi kulit juga. Cuma ini gua nggak tahu dia masangnya di mana, tapi ini harusnya dia nempel nih. Lemnya lepas ya, karena pemakaian. Kilometernya 42.000 untuk ukuran mobil 4 tahun itu tergolong rendah ya. Terus juga dia tuh punya ini nih, head up display, ada kacanya. Tapi kalau dulu head up display-nya tuh ada bisa dimatiin dari sebelah kanan sini, sekarang nggak bisa. Setirnya masih sama, cakep, gue suka setirnya Mazda tuh. Kalau dipegang enak, terus juga tilt dan teleskopiknya itu jauh ya. Tombol-tombol lampu sein, wiper itu juga bagus. Pedal shifter masih ada, sama ini nih. Dia dapat cruise control yang sekarang. Yang dulu belum ada cruise controlnya ya. Head unit masih sama, kecil. Speakernya 6, suaranya bagus. Dan dibandingkan dengan model sebelumnya, sekarang dia punya Apple CarPlay di sini ya. Apple CarPlay sudah wireless ternyata ya, nggak perlu nyolok. Ada menunya di situ. Terus untuk navigasinya itu dia belum diisi memory card ya. Nah, jadi harus hubungi dealer Mazda. Ada nggak yang datang ke dealer Mazda minta pasangin navigasi ya? Udah ada zaman Apple CarPlay sama Android Auto begini ya. Dia tuh active driving display-nya atau HUD-nya ini, head up display-nya, dia kalau dimatiin cuma mati aja gitu. Tapi sebenarnya ya, kalau kita pencet seperti ini, dia tuh nggak tidur lagi. Jadi dia nggak bisa ditutup kalau nggak dipakai, cuma bisa dimatiin aja. Ini dia otomatis tegak seperti ini ya. Oke, that's new ya. Sama di sini ada nih, ada wireless charging. Tapi ya nggak kepake sih karena gampang panas ya. Sisanya mobil masih sama, rem tangan masih model otot ya. Terus untuk kontrol MCD Connect kayak di bagian sini, ada sport modenya ya. Sama yang paling gue suka dari Mazda, ketika kita udah nyetir, ini tuh bagian yang paling pas. Yuk kita jalan-jalan. Jadi yang paling menarik dari Mazda itu sebenarnya bukan fitur-fiturnya atau semacamnya ya, tapi rasa berkendaranya. Ya, karena ini mobil bisa dibilang untuk harga yang paling murah, kita dapat ride quality itu nggak kayak mobil di harganya. Contoh deh, kita bandingin sama City Hatchback, kita bandingin sama Yaris ya. Itu steeringnya pas gitu.
bobotnya pas, handlingnya pas ya. Dan ketika kita bawa kencang, kita belok, itu rasa-rasa understeernya itu dia minim gitu. Set. Tapi meskipun dia menurut gua yang paling fun to drive juga untuk di kelasnya, yang gue suka dari mobil ini suspensinya masih tergolong empuk ya. Jadi suspensinya tuh yang nggak bikin ganggu sampai kita males naik di mobil gitu. Mobil terlalu sporty, di bawahnya geredak duduk. Enggak, ini mobil tuh well balanced gitu antara handling yang bagus dengan suspensi yang nyaman. Memang kalau pengen yang lebih empuk, ada yang lebih empuk, ada yang lebih sporty, ada yang lebih sporty gitu ya. Tapi ini tuh pas gitu. Jadi pas kita bawa, nggak sulit tuh kita langsung jatuh cinta sama ini mobil gitu pas nyetir kayaknya. Banyak orang tuh kayak misalkan di showroom ya, dari yang gue dengar dari teman-teman yang punya stok Mazda 2 gitu ya. Awalnya cari mobil apa, pas nyobain Mazda 2, test drive, kok enak gitu. Rasanya tuh kayak wow. Udah gitu larinya juga lumayan ya. Sebenarnya sih kenceng-kenceng aja, cuma gara-gara gue kebanyakan nyobain mobil listrik kali ya. Jadi rasanya kayak kok larinya kurang gitu loh. Cuma yang penting itu menurut gue bukan performance 0 ke 100 atau akselerasinya juga sih. Yang penting adalah rasanya gitu. Karena mobil ini itu soulnya dapat gitu. Suara mesinnya kalau RPM tinggi masih dimasukin sama dia ya. Perpindahan giginya tuh halus tapi masih ada rasanya. Jadi respons dari mesin itu tuh ngerasa ke mobil tuh jadinya fun gitu. Kalau mobil listrik kan rasanya 6 gitu ya, kayak mati rasa gitu, digas aja ngong gitu. Kalau ini tuh masih ada soulnya, tuh masih ada gitu. Sesuai sama kata Mazda, zoom ya. Jinba Itai. Tapi emang Mazda itu meskipun ini mobil udah usianya lebih dari 10 tahun ya, kenapa masih dijual sampai sekarang? Ya kalau kita bandingin sama mobil zaman sekarang harga 371 juta ini mobil ya. Makanya dengan harga 230-an ya menurut gue ini masih worth it sih. 371 harganya. Asik ya. Salah satu mobil yang gue suka, jadi kalau misalkan di garasi gubernur ada Mazda 2 gitu ya, terus gue lagi gak ada mobil gitu kan, misalkan lagi dipakai istri, ya udah gue pakai ini aja. Bensinnya juga irit gitu ya. Nggak ada orang naik Mazda 2 bilang mobilnya boros. Aneh. Sama mungkin yang menjadi konsiderasi buat kalian untuk tidak mengambil mobil ini ya, itu adalah space. Karena kalau kalian sudah berkeluarga, kalian sudah punya anak mesti bawa stroller dan kawan-kawan, ini mobil lumayan sempit. Bangku baris 2-nya sempit ya. Terus juga bagasinya paling kecil juga ya. Jadi emang kalau kalian masih berdua atau mungkin anak satu, ini mobil oke banget. Tapi kalau misalkan kalian udah mulai anak 2, butuh bawaan lebih banyak lagi, atau suka bawa ajak keluarga gitu, kalian ngajak orang tua kalian naik mobil ini gitu ya, sulit. Karena sempit. Udah ada kelemahannya, itu sempit mobil, sisanya perfecto. Makanya biasanya orang kalau pengen Mazda 2 tapi pengen lebih gede, langsung ke CX-3. CX-3 persis dalamnya sama kayak Mazda 2, tapi ya belakangnya lebih gede, bagasi lebih gede, bangku belakang lebih gede. Itu aja. Ya sama kalau Mazda CX-3 sebaiknya beli yang 2000 cc ya. Masih ada nggak sih? Yang 1.5-nya itu baikin mesin Mazda 2, dikasih bodi yang lebih gede, dikasih pelek yang lebih gede pula. Jadi rasa fun to drive-nya itu sedikit terkikis ya dibandingkan dengan 2000 cc. 2000 cc aja sebenarnya menurutku nggak kencang buat CX-3 gitu ya. Nanti 1.5 lagi gitu. Cuma iritnya lebih dapat dibandingin 2000. Gitu aja. Ya. Jadi buat kalian yang pengen mobil ini, langsung aja ke garasi gubernur aja ya. Kasih aja nomornya di sini ya, sama Instagramnya boleh, karena update kita tuh ditaruh di Instagram biasanya. Ya, jadi itu Mazda 2 ya. Kalau misalkan gua sampai sekarang misalkan belum nikah gitu, belum punya anak, mungkin ini adalah mobil yang ada di rumah gua. Buat teman-teman yang punya Mazda 2, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya, terutama untuk yang varian facelift ini. Dari Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow Garasi Gubernur. Bye-bye. Buat teman-teman yang punya Mazda 2, coba dong di komen bagaimana rasanya dan bagaimana memeliharanya. Belibet ya.